Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahlan wa sahlan, marhaban dengan para siswi, para akhwat yang bergabung di Rumah Quran Husnayain, dan kepada seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh mengutus Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rahmatan lil alamin dan menurunkan bersamanya sebuah kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang merupakan rahmat dan petunjuk bagi umat manusia. Tatkala kita membaca Al-Quranul Karim atau membuka lembaran pertama Al-Quranul Karim, kita akan bertemu dengan surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita akan melihat ayat-ayat awal dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Jalla Jalaluh mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab, yakni Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya termasuk ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling mulia, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dari membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Uthman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalam rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca kalamullah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang malas membaca Al-Quran Karim, merasa lelah, merasa udah banyak yang dia baca, bahkan dia sampai meninggalkan Al-Quran Karim, ini menunjukkan bahwa hatinya tidak bersih atau kurang bersih, sehingga ada yang menghalangi dia dari melakukan ibadah yang agung, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Dia membaca berbagai macam berita. Dia membaca berbagai macam cerita. Dia membaca berbagai macam keputusan, hukum, undang-undang. Kenapa dia nggak baca Quran? Di situ ada berita, di situ ada cerita, di situ ada keputusan, di situ ada petunjuk untuk selamat di dunia dan di akhirat.
Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca Al-Quran. Nabi disuruh baca. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Iqra. Iqra. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu Akbar. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Kita ini ada bukan dengan tiba-tiba. Kita hidup tidak dibiarkan sia-sia. Tapi kita dibiayai. Dikasih fasilitas semuanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Agar kita nggak sombong. Agar kita tahu dengan cerita diri kita sendiri. Kita dari mana? Mau kemana? Kita dari apa? Untuk apa? Allah jelaskan. Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Rabbmu yang maha mulia, yang maha agung. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dia mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui oleh manusia. Semua ilmu itu dari Allah Jalla Jalla. Di surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar tilawatul Quran. Nah, tafadhali dibaca. Al-Ankabut ayat 45. 45. Afwan. Nah. Nah, tafadhal. Ya. Nah, siapa yang mau baca di sana? Nah, sebentar Ustaz. Ustazah Lasmini, mohon dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lihat Al-Quran ini ada dalam sholat. Ada di dalam sholat itu. Bahkan salah satu rukun sholat itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ada mungkin sebagian ulama yang berpendapat enggak harus Al-Fatihah. Karena Allah berfirman di Al-Muzammil ayat 20, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kau bisa dari Al-Quranul Karim. Tapi tetap wajib baca Quran. Ahibati fillah. Dan Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya untuk baca Quran. Padahal di sana nggak ada SD, la SMP, wala SMA. Tapi mereka diperintahkan untuk membaca Al-Quran.
Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kenapa kita baca Quran? Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Bagaimana Al-Quran akan datang membela orang yang membaca. Bukan sekedar membaca, ini yang kita akan bahas. Tapi membaca secara khusus. Membaca, merenungkan, mengamalkan, dan mengajarkan. Allahu Akbar. Tapi paling tidak kalau engkau tidak mengajarkannya, engkau mengamalkannya dalam kehidupan ini. Setelah orang ini dibela habis-habisan oleh Al-Quran Al-Karim, agar dia tidak disiksa, lalu Quran akan datang lagi mengangkat derajat orang ini di surga. Setelah dia melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, dan Quran membantu dan menolongnya. Setelah itu dia masuk surga, lalu dikatakan kepadanya, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u. Bacalah engkau. Sahibul Quran yang hafal Quran akan disuruh baca Quran. Pada hari kiamat, naam. Ketika masuk surga, iya. Kenapa? Untuk menentukan di mana derajat. Akhir ayat yang kau baca, maka disitulah tempat. Namun kita melihat tidak semuanya pandai membaca Al-Quranul Karim. Tapi Muslim tetap baca Quran. Tidak semuanya menjadi penghafal Quranul Karim. Tapi Muslim tetap berusaha menghafal Quran. Ada usaha untuk menghafal. Mungkin kau mengatakan, saya kan sudah tua Ustaz. Saya punya banyak pekerjaan, saya ini itu. Engkau gak harus jadi penghafal Quran. Tapi engkau harus berusaha untuk terus menghafal Al-Quran. Mungkin hafalanmu sesuai dengan umurmu. Gak apa-apa. Umur 40 tahun, 40 surat. Masya Allah. 50 tahun, 50 surat. Kalaupun sulit membacanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barar. Orang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Mahir. Maka kedudukannya bersama malaikat-malaikat utusan Allah yang baik-baik, yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fih wa huwa alaihi syaq. Bagaimana dengan orang yang gak mahir, gak pandai bacanya, kadangkala salah. Berat, diperbaiki sekali, 2 kali, terus dia diperbaiki. Maka orang yang baca Quran dalam kondisi terbata-bata dan dia merasakan berat baca Quran ini. Dia berlatih, dia panggil guru privat, diajarin dulu. Ajarin apa? Diajarin huruf-hurufnya. Karena kita bahasa Indonesia hurufnya Latin, ini Quran hurufnya Arab. Belajar sulit. Lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Ahibati fillah. Setelah pahala yang besar, fadilah yang mulia, kedudukan yang tinggi yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, tapi realitanya banyak yang belum bisa baca Quran. Ana membaca, kalau nggak salah 60%. Iya. Dari penduduk Indonesia yang belum bisa baca Quran. Semoga angka itu tidak benar. Semoga 60% yang udah bisa baca Quran.
Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah SWT tentang kondisi kaumnya. Nabi ketika berdakwah alaihi salatu wassalam, apa yang beliau lakukan? Yatlu alaihim ayati. Beliau bacakan ayat-ayat Allah. Bagaimana tatkala Utbah datang kepada Nabi SAW untuk negosiasi. Setelah Utbah memaparkan segala tawaran dia, Nabi SAW mengatakan, Awan tahaita ya Abul Walid. Kalau udah selesai Abul Walid, udah. Sekarang kau boleh dengar dari aku. Kata Abul Walid, nah. Beliau membacakan ayat-ayat. Tapi banyak orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 30? Nah. Saya baca Ustaz. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajukan. Nah. Quran ada di tengah-tengah mereka. Quran ada dalam handphone mereka. Quran ada di rak buku mereka. Quran ada di masjid-masjid mereka. Tapi diajukan. Keberadaannya seperti tidak ada. Sebagian sama sekali tidak pernah pegang Quran, nggak pernah. Ada yang punya Quran, dia beli, tapi dia juga nggak baca. Ada yang membacanya, tapi semau dia membaca. Salah-salah kadang-kadang. Ada yang membacanya dengan tajwid, dengan tartil, tapi dia tidak mau memahaminya. Saya kan bukan orang Arab. Nah, engkau orang Indonesia. Bukankah sudah ada terjemahan Al-Quran dengan bahasa Indonesia? Bukankah sudah ada tafsir Al-Quran dengan bahasa Indonesia? Tapi memang dia nggak peduli. Dia seakan-akan tidak punya kepentingan dengan Quran ini. Ada yang membaca, memahaminya, tapi tidak mengamalkan. Karena buat dia sudah tidak relevan atau berat, sulit untuk diamalkan. Lebih bahaya lagi kalau mengatakan, aduh ini sudah bukan waktunya lagi. Harus ganti. Na'udzubillahi min dzalik. Ahibati fillah. Al-Quran ini diambil secara talaqi. Bagaimana Jibril mendengarkan dari Allah. Kemudian Jibril turun memperdengarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membacakan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat membacakan kepada tabi'in. Kemudian para tabi'in membacakan kepada tabi'ut tabi'in. Sampai akhirnya kepada kita. Makanya ada di antara ustadzah-ustadzah, mungkin ustadz-ustadz yang punya sanad Quran ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Nabi ke Jibril, dari Jibril kepada Allah azza wa jalla. Ada banyak ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ada yang berkaitan dengan ilmu tentang nuzulul Quran. Ilmu tentang qiraat. Ilmu tentang ditulisnya Al-Quran, dikumpulkannya Al-Quran. Ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Bagaimana?
ilmu yang berkaitan dengan wakaf, kapan wakaf, kapan mulai, ilmu yang berkaitan mana surat yang makkiyah, mana yang madaniyah, ilmu yang berkaitan dengan i'rabnya Quran, ilmu yang berkaitan dengan gharibul Quran, dengan kata-kata yang asing dari Al-Quranul Karim, yang jarang dipakai. Dan ilmu yang berkaitan dengan tajwidul Quran. Di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca Al-Quran dengan cara tersendiri. Membaca dengan benar. Membaca dengan indah. Di surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bagaimana ada sebagian ahlul kitab yang mereka membaca kitab mereka dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa kata Allah? Di Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, mereka membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagian ulama tajwid, ulama qiraat, menjadikan ayat ini salah satu dalil atas wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Apa sih makna tajwid? Kadangkala ada istilah lain yang sering kita dengar di masyarakat. Ana sedang ikut halaqah tahsin, Ustaz. Ya, tajwid itu secara bahasa maknanya tahsin. At-tahsinu wal itqan. Yaitu memperbaiki bacaan dan menyempurnakan bacaan. Itu tajwid. Jadi kalau bicara ilmu tajwid, maka ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat Al-Quranul Karim dari sisi memberikan kepada setiap huruf itu hak-haknya, ketentuan-ketentuannya. Al-Imam Ibnul Jazari, beliau menjelaskan tentang tajwid. Beliau mengatakan al-ityanu bil qiraati mujawwadatan bil alfan bari'atan minar rada'a fin nutqi wa ma'na intiha al-ghaya fit tashih wa bulughin nihaya fit tahsin. Beliau mengatakan tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya, yang terhindar dari keburukan dalam pengucapannya dan keburukan dalam maknanya, serta membaca dengan maksimal, ya, bagaimana dia dengan maksimal benar bacaannya dan sampai ke puncak dari bagusnya bacaan dia. Itu tajwid. Jadi tajwid ini kalau bicara apa pentingnya, kata Ibnul Jazari, hilyatut tilawah wa zinatul qiraah. Yaitu hiasan bacaan dan yang mengindahkan tilawah. Ahibati fillah. Apa tujuan orang belajar tajwid? Tujuan utamanya adalah membaca Al-Quranul Karim dengan benar.
Bukan cuma benar, tapi naik tingkatannya indah, enak didengar, dan tidak salah. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Kata Nabi SAW, hiasi Al-Quran dengan bacaan kalian. Bagaimana cerita sahabat Usaid bin Khudair. Semoga nggak salah nama sahabatnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Pada waktu salat malam. Tahu-tahu kuda dia itu berputar-putar. Sampai dia takut anaknya keinjek sama kuda. Akhirnya dia selesaikan baca. Kalau dia berhenti baca, kuda itu berhenti gerakannya. Dia baca lagi, kuda itu bergerak lagi. Akhirnya setelah dia menyelesaikan sholatnya, dia melihat kok kayaknya ada cahaya. Dia lihat ada cahaya seperti lampu yang bergantungan mendekat ke rumahnya. Ternyata keesokan harinya dia cerita kepada Nabi SAW dan Rasul menceritakan itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaan. Dan bagaimana Allah juga mendengarkan bacaan hambanya. Ahibati fillah. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid sejatinya diperintahkan. Tapi apakah itu wajib? Sehingga yang tidak membaca dengan tajwid dia berdosa. Atau sekedar anjuran untuk mendapatkan fadilah. Yang pertama berkaitan dengan belajar ilmu tajwid secara teori. Hukumnya para ulama sepakat adalah fardu kifayah. Bicara tentang hukum belajar tajwid secara teori. Teori itu ya disebutkan huruf-huruf ikhfa seperti ini ya. Huruf-huruf hukum nun sukun dan tanwin. Nanti berkaitan dengan hukum mim. Kemudian hukum yang lainnya. Secara teori itu fardu kifayah. Harus ada di tengah-tengah umat yang belajar. Kemudian dia mengajarkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah 122. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Barakallahu fikum. Allah sebutkan di sini bahwasanya sebagian yang harus yatafaqahu din, belajar agama. Jadi sebagian yang harus mondok, sebagian yang harus masuk ke halaqah, serius, konsentrasi, fokus sebagian. Sebagian perang, sebagian belajar agama. Belajar liyatafaqahu fid din. Dan ilmu tajwid termasuk dari mengkaji agama kita. Sehingga dia termasuk furud al-kifayah. Fardu kifayah.
Terus itu belajar ilmunya. Gimana membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid. Yaitu membaca harus dengan ikhfa, harus dengan gunnah, harus dengan izhar. Apakah itu wajib? Sehingga orang yang tidak membaca dengan hukum tajwid ini berdosa. Yang tidak membaca dengan mad, yang tidak membaca dengan gunnah, umpamanya min walin dia baca, tidak membaca miwalin. Bagaimana? Ternyata ada dua pendapat ulama. Yang satu pendapat yang mewajibkan. Jadi wajib bacaan itu mengikuti kaedah ilmu tajwid. Kalau dia tidak membaca dengan ilmu tajwid, maka dosa. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama qiraat. Atau banyak dari ulama-ulama qiraat. Ulama-ulama tajwid. Di mana mereka berpendapat muslim, muslimah wajib. Apa dalilnya? Zahir ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, tidak mewajibkan. Sebenarnya bukan tidak mewajibkan ya. Mereka itu mengatakan pendapat yang kedua ini, yang wajib itu adalah membaca Al-Quran dengan menjaga struktur kalimat dan tidak merusak makna. Yang lebih dari itu masuk aksesoris ya, masuk untuk mengindahkan saja. Jadi kalau orang tidak membaca dengan tajwid, umpamanya nun sukun ketemu ya, itu dibaca gunnah. Wa minan nasi may yaqulu, itu pakai tajwid. May yaqulu, ini orang enggak? Wa minan nasi man yaqulu, man dia baca izhar. Apakah maknanya berubah? Tidak. Apakah struktur kata-katanya rusak? Enggak. Apakah harokatnya salah? Tidak. Jadi mereka, pendapat yang kedua mengatakan, yang penting bacaannya benar. Tidak merusak kata-katanya, tidak mengganti maknanya. Bicara harokat, harokatnya nggak berubah. Tidak menjadikan yang kasroh fathah. Enggak. Cuma dia nggak pakai kaidah ilmu tajwid. Dia sholat. Umpamanya dia baca wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Nggak dosa. Tapi memang kurang indah. Sehingga kalau bicara ilmu tajwid ini mengindahkan bacaan. Memperbaiki, yang pertama memang adalah bagaimana membaca dengan benar. Jadi makhraj hurufnya benar, kemudian harokatnya benar, lalu indah. Karena orang yang kalau bicara nggak pernah belajar tajwid, ya dia bacanya memang tanpa tajwid. Apalagi kalau bicara talaki. Orang ini talaki dari guru yang memang di kampung-kampung umpamanya
Dia belajar nih Quran sama guru yang memang nggak ada mat dia bacaannya. Nggak ada gunna, wala idgham bula gunna, wala ikhfa, wala izhar. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada banyak ulama sebenarnya, Syekh bin Utsaimin, Syekh Sa'di, bahkan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim, Syekh bin Baz berpendapat bahwasanya yang wajib itu adalah membaca dengan benar. Kalau dengan indah itu sunnah. Membaca dengan benar itu tadi dijaga kata-katanya nggak salah, harokatnya nggak salah, maknanya tidak berubah. Walaupun kita tahu pendapat yang pertama enggak. Kalau dia nggak pakai tajwid, maka dosa. Dia baca wailun likulli humazatin lumazah, dosa. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua enggak. Yang penting bacaannya benar. Memang tadi nggak indah, nggak enak didengar ya buat orang yang ngerti tajwid. Tapi buat dia yang bacanya kayak gitu, ya udah mau gimana? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, amma tajwid falaysa biwajib. Beliau mengatakan tajwid nggak wajib. Beliau mengatakan at-tajwid tahsinun li lafdhin faqat. Tajwid itu hanya untuk mengindahkan lafal bacaannya aja. Wa tahsinul lafzi bil Qur'an la syakka annahu khair. Dan membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tajwid, tentunya tidak diragukan itu lebih baik. Tentu lebih baik. Makanya tadi Nabi SAW ketika menyebutkan kondisi orang yang baca Quran itu dua. Al-mahir dengan orang yang baca tapi terbata-bata dia. Al-mahir kedudukannya ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi yang biasa-biasa, apalagi yang bacaannya terbata-bata, ya dia dapat pahala juga gitu. Tapi beda gitu. Namun Syekh Utsaimin mengatakan bukan wajib. Tapi membaca dengan tajwid, wa annahu atammu fi husn qira'ah. Itu akan lebih menyempurnakan bagusnya bacaan. Walakinnal wujub bihaitsu naqul. Tapi beliau mengatakan kalau kita berpendapat man lam yaqra'il Qur'an bitajwid fahuwa athim, qaulun la dalila alaih. Beliau mengatakan barang siapa yang berpendapat bahwa kalau kita berpendapat yang membaca Quran tanpa tajwid itu dosa, maka ini pendapat nggak ada dalilnya. Subhanallah. Tapi tentunya ini ditentang dengan oleh pendapat yang pertama. Balil dalil ala khilafihi. Tapi dalil itu malah sebaliknya. Yang menunjukkan bahwasanya tajwid itu nggak wajib gitu loh. Berarti film mana sih pendapat yang lebih kuat sekarang? Memang jamaah, kalau diwajibkan orang membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kaidah yang berada di buku-buku tajwid secara terperinci, maka banyak yang berdosa akhirnya. Masalah mat tabi'i, mat wajib munfasil, mat lazim muttasil. Bacaannya ini harus 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Gimana kalau dia pokoknya mat, dia baca 2 harokat semuanya. Apalagi nih teman-teman yang biasanya tasmi' ya. Ketika dia tasmi' Quran biasanya bacaannya nggak seperti ketika tilawah ya. Dia lebih cepat gitu bacaannya. Maka wallahu a'lam bishawab. Tetap kita harus belajar ilmu tajwid agar bacaan kita bagus tapi tidak sampai wajib. Bagaimana Ustaz dengan firman Allah di surat Al-Muzammil ayat 4? Nah, coba kita lihat. Apa kata Allah di surat Al-Muzammil ayat 4 yang dijadikan dalil atas wajibnya tajwid? 6. Silahkan dibaca.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Atau lebih dari sepertiga itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Barakallahu fiik. Jadi makna tartil, membaca Al-Quran dengan tartil itu, kata Ibnu Katsir, ala tamahulin. Pelan-pelan bacanya. Jangan cepet-cepetan. Kenapa? Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburi. Karena itu akan lebih membantu dalam memahami Al-Quran dan mentadabburi. Jadi bukan bicara tajwid ayat ini. Tapi membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Bukan mengejar target harus hatam. Karena Quran ini diturunkan untuk ditadabburi. Liyadabbaru ayati. Untuk ditadabburi ayat-ayat. Kemudian berarti itu bukan dalil untuk masalah tajwid. Harus baca dengan tajwid. Enggak, dianjurkan. Iya, tajwid yang wajib itu yang tadi, yang penting hurufnya enggak salah, harokatnya benar. Jangan sampai merubah makna, jangan sampai merusak kata-kata. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra al-Qur'an wa fina al-a'jami wal a'rabi. Suatu hari Nabi SAW keluar menjumpai kami, kayaknya di masjid, kita tuh sedang pada baca Quran. Di antara kita itu ada yang orang Ajam, orang non-Arab, dan ada orang Badui. Qala fastama. Kata Jabir bin Abdullah, kemudian Nabi mendengarkan bacaan mereka. Faqala iqra'u kullun hasan. Kalian bacalah. Semua bacaannya baik. Nanti akan ada kaum yang membaca Al-Quranul Karim terburu-buru dan tidak membaca dengan perlahan-lahan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa nahnu naqtari. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kita sedang baca Quran. Lalu beliau mengatakan, alhamdulillah kitabullahi wahid. Wa fikumul ahmar wa fikumul abyad wa fikumul aswad. Kitab Allah itu alhamdulillah satu. Di tengah-tengah kalian ada orang yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Iqra'u qabla an yaqra'ahu aqwamun yuqimunahu kama yaqumus sahm yata'ajjal ajrahu wa la yata'ajjalu. Kalian bacalah sebelum datang kaum yang menegakkan Al-Quran seperti menegakkan anak panah ya. Pepanah itu dia mensegerakan balasan. Cari fulus aja dengan bacaan Qurannya dan tidak menunggu pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ahibati fillah, para sahabat Nabi ketika mereka menaklukkan Persia, Romawi, tidak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka itu menyajibkan orang-orang baca dengan tajwid. Dibenerin dulu karena subhanallah jemaah. Ada orang yang berlebih-lebihan. Kalau bicara tajwid ya. Ingat ada yang wajib, ada yang anjuran tadi. Untuk memperindah. Kalau bagi para penuntut ilmu. Maka harus belajar para penuntut ilmu ini. Kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan dia mengajarkannya. Karena fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah belajar, mengajarkannya, yang lainnya insya Allah nggak dosa.
Tapi tidak semuanya harus belajar tajwid dan membacanya dengan tajwid. Karena terkadang kita mendapati, subhanallah, ini cerita Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala, karena kemarin dengerin ceramah beliau, bagaimana sih orang-orang terdahulu mengajar. Beliau menyebutkan cerita yang disebutkan dalam kitab Tabaqatil Qurra punya Ibnul Jazari. Bahwasanya ada salah seorang ahli qiraat itu sepanjang 1 pekan dia itu ngajarin murid-muridnya. Tapi kalau hari Jumat dia nggak ngajar murid-muridnya. Selesai sholat Jumat dia itu duduk di masjid memperbaiki bacaan Al-Fatihah orang-orang awam. Satu persatu diperbaiki ya. Sampai Isya 9:20. Tapi memperbaikinya itu berapa orang yang diajarin jamaah. Kadang-kala sekarang orang baru belajar itu datang nih ke guru ya. Yo baca. Baru baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu diperbaiki. A-nya itu kadang-kala 1 pekan. Baca Al-Fatihah, ya Allah. Kira-kira nih orang akan balik lagi nggak ke guru itu? Kayaknya aduh nggak sudah. Jadi ya memang tadi ada yang berpendapat wajib. Sehingga dia harus benar-benar sempurna bacaan. Tapi ternyata membuat orang-orang itu akhirnya nggak mau baca Quran. Ahibati fillah, masalah makharijul huruf ya. Kita harus membaca Quran sesuai. Gimana sih Jibril mendengar dari Allah? Bagaimana Nabi Muhammad mendengar dari Jibril? Itu yang seharusnya kita pelajarin. Ya, tapi ya lisannya kan beda-beda orang. Apalagi kalau orang-orang ya mungkin ada yang nggak bisa mengucapkan tapi diajarin dia. Tapi kalau udah nggak bisa, lisannya udah kayak gitu, udah berat. Bukankah ada kaidah dalam syariat ini, la wajiba ma'al ajiz. Nggak ada yang wajib dengan ketidakmampuan dia. Karena memang dia nggak mampu. Namun ahibati fillah, bukan berarti kemudian kita meremehkan ilmu tajwid ini. Tidak. Tapi bagaimana kita membuat orang-orang cinta dengan Al-Quranul Karim. Tentunya tadi kalau kita mendengar bacaan orang yang membaca dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, akan membuat orang yang mendengarnya menjadi khusyuk. Tapi bukan hanya khusyuk karena indahnya bacaan. Karena tujuannya bagaimana dapat mentadabburi Al-Quranul Karim. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim, kalau itu dapat merubah makna, merubah hurufnya, merubah kata-katanya, maka dosa. Tapi kalau kesalahan itu tidak sampai merubah makna, insya Allah masih diperbolehkan dan sholatnya sah. Yang terpenting itu adalah Al-Fatihah. Ada cerita kawan belajar Al-Fatihah, ya Allah 1 pekan belajar Al-Fatihah. Dia berpikir, anak ini sholat berapa tahun berarti nggak benar bacaannya. Jadi memang ada yang harus diperbaiki. Khususnya para penuntut ilmu memang ya. Yang dia mau jadi pengajar. Kenapa? Kalau dia ini salah ketika talaki, makharij hurufnya salah. Kemudian dia nanti ngajar, kesalahan itu akan turun ke muridnya. Nanti akan turun lagi ke muridnya. Maka para penuntut ilmu, hendaklah dia berusaha untuk menyempurnakan bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena kita bicarakan tajwid ini fardu kifayah, harus ada yang mengajarkan hal itu. Kalau ada orang-orang yang nggak bisa ya mau gimana lagi. Dan ketahuilah Rasulullah SAW mengatakan khairukum.
orang yang terbaik di antara kalian. Siapa? Kalau bicara wanita, di dunia ini ada ajang kontes wanita terbaik. Ada wanita terseksi mungkin, ada wanita tercerdas, mungkin ada wanita terberani, ada macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Khairukum, yang terbaik di antara kalian semuanya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar membacanya dengan benar. Belajar artinya. Belajar tafsirnya. Bukan hanya belajar bacaannya doang. Wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Inilah orang yang terbaik. Jadi kalau di dunia ada wanita-wanita terbaik, sebenarnya dibohongin mereka. Ahibati fillah, dunia ini akan hancur. Kalau engkau hendak melihat wanita yang jadi juara Miss dunia itu apa istilahnya? Miss Universe. Yang menang juara dunia Miss Universe 40 tahun yang lalu. Kayak apa sekarang orangnya? Lihat tuh orang. Kulitnya keriput. Dia tuh udah gak menarik lagi. Tapi yang belajar Al-Quranul Karim, semakin tua, semakin engkau mengajarkan Al-Quran, maka semakin engkau jadi orang yang lebih baik. Ada banyak guru, ada banyak dosen, ada banyak profesor. Tapi yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka ini sebuah kesempatan buat kita semuanya, buat setiap muslim yang ada jamaah, tanpa terkecuali, untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Belajar, dan kita gembira ya dengan adanya rumah-rumah Quran, dengan adanya dar-dar tahfidz, pesantren-pesantren tahfidz. Kenapa? Karena kebangkitan umat ini ada dengan Qurannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan gubernur Mekah di Usfan, di luar kota Mekah, Umar heran, nih gubernurnya kok keluar-keluar nih. Tanya, man tarakta ala ahli wadi? Siapa yang kau jadikan penggantimu di Mekah? Qala Ibnu Abi Abza. Namanya Ibnu Abi Abza. Kata Umar, wama Ibnu Abi Abza? Siapa tuh orang itu? Maulan min mawalina. Mantan budak dari budak-budak kami yang dibebaskan. Kata Umar bin Khattab, tarakta ala ahli wadi maulan. Subhanallah. Engkau jadikan penggantimu ngurusin kota Mekah itu seorang mantan budak. Kata gubernur yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu hafidhun li kitabillah, alimun bil faraid. Atau innahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Dia itu orang yang hafal Quran dan dia alim tentang faraid, tentang ilmu waris. Umar lalu mengatakan, benar yang dikatakan Nabi SAW. Nabi itu pernah mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum itu dengan Quran ini dan merendahkan yang lain dengan Quran ini. Yang mengambil Quran, mengamalkannya, maka akan diangkat derajatnya. Yang berpaling dari Al-Quran akan direndahkan. Maka ini kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah.
Bacakan Al-Quran ini dengan suara yang merdu. Suara yang bagus. Bagaimana Nabi SAW mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW memuji sebagian sahabat, mengatakan, engkau telah diberikan mizmar min mazamiri Ali Daud. Dikasih suara yang indah dari suaranya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam kalau baca Zabur, itu burung-burung berhenti mendengarkan bacaan Nabi Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Maka bismillah, semoga Darul Quran ya, rumah Quran Al-Husnayain atau Husnayain ini menjadi salah satu rumah Quran yang menjadi salah satu kiblat orang-orang untuk belajar Al-Quran dan untuk mengkaji Al-Quran. Dan nasihat ana sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama ya, oleh para ustadz yang tua-tua, biasanya yang ada di rumah Quran ini tua muda-muda. Yang tua-tua gimana? Yang tua-tua tetap belajar. Kalaupun punya kesulitan, ya dia tahu dia memang punya kelemahan, tapi jangan pernah berhenti belajar, khususnya menambah hafalan Qur'annya. Hadza wallahu a'lam bishawab yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz Syafiq yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada kita. Afwan izin untuk membuka sesi tanya jawab ya Ustaz. Tafadhal ya. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami akan bacakan 2 pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp dan juga nanti akan kami buka juga untuk tafadhali Ustazah Lili untuk membacakan pertanyaan, dan dari kolom chat melalui room chat di Zoom ini juga akan dibacakan oleh Ustazah Cici. Naam, tafadhali, barakallahu fiik. Tafadhali. Nah, Ustadz, pertanyaan pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ketika bacaan Al-Quran suami belum sesuai tajwid, kemudian menjadi imam sholat, apakah boleh kita membaca surat pendek sendiri dalam hati? Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan sholat imam. Di masa pandemi ini banyak suami yang jadi imam dadakan. Jadi karena sholatnya biasa di masjid, hanya biasa mengatakan amin, kemudian tahu-tahu dia jadi imam di rumahnya. Terus gimana makmumnya nih, istri? Kalau bacaan suami itu benar, artinya secara kata-katanya, harokatnya benar, tapi nggak ada tajwid. Terus gimana? Sholatnya sah. Jadi menurut pendapat yang terpilih yang tadi kita sudah bahas, bahwasanya apabila bacaannya imam itu sah buat dirinya, maka buat makmum sah. Walaupun dia nggak pakai tajwid. Nggak ada panjang pendek dia. Nggak ada izhar, iqlab, ikhfa, idgham, nggak ada. Bas dia baca seperti itu. Maka apakah makmum sah sholatnya? Sah sholatnya. Dan ketika jadi makmum, maka hendaklah dia mencukupkan diri mendengar. Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka kalian dengarkan. Perhatikan agar mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hanya memang ada perselisihan masalah Al-Fatihah. Apakah wajib membaca Al-Fatihah? Imam baca Al-Fatihah. Apakah makmum baca Al-Fatihah juga? Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan nggak wajib. Artinya boleh membaca Al-Fatihah, tapi boleh juga tidak membaca Al-Fatihah apabila dia sholat berjamaah. Jadi ana rasa buat makmum
Ini kayaknya yang salah ketika baca surat pendek. Surat pendek itu, subhanallah jemaah. Banyak di antara kita yang hafalannya dulu. Hafalan ketika SD. Dan biasanya ketika hafalan itu salah, sampai tua tetap salah. Jadi bacaannya itu, karena waktu itu salah, ngajinya ya nggak terlalu serius, maka akhirnya salah. Maka dianjurkan setiap muslim itu menyetorkan hafalannya. Dianjurkan, mamanya punya hafalan, yang paling nggak Al-Fatihah datang ke, kalau yang ibu-ibu datang ke ustazah, ana punya hafalan 4 surat ustazah. Ana mau setoran. Cuma memang tadi, usahakan memang dapat ustazah yang tidak berlebih-lebihan. Karena kalau enggak, nih orang akan memperbaiki Al-Fatihahnya sepekan nanti. Belum selesai Al-Fatihahnya. Jadi selama bacaannya itu sudah benar bisa diterima, maka mungkin ya diluluskan lah. Kemudian didengarkan yang lainnya. Atau mungkin nanti perlu dikasih catatan yang ini harus lebih baik lagi. Yang ini dibaca dengan gunnah ya. Walaupun enggak gunnah sebenarnya tadi benar gitu loh. Tapi yang ini dikasih tanda di Qur'annya. Sehingga orang itu akan lebih baik bacaannya. InsyaAllah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah kita mempelajari Al-Quran ini harus dengan guru yang sudah bersanad? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara apakah harus belajar Quran dengan guru? Nah, belajar Al-Quran lewat guru. Dengan talaki. Soalnya kalau enggak, orang bisa bahasa Arab, tapi karena dia enggak talaki baca Qur'annya, dia salah, dia enggak bisa baca alif lam mim. Ada seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi agama, ketika baca Qur'an, Yasin dibaca Yasa sama dia. Alif lam mim dibaca Alama sama dia. Karena dia enggak talaki tadi. Maka perlu ada guru yang menjelaskan gimana cara baca yang benar. Jadi perlu adanya talaki. Apakah harus dengan guru yang bersanad? Tidak. Karena kadangkala seorang guru itu akan memberikan sanad dengan syarat yang terlalu berat. Jadi orang ini udah belajar baca Al-Quran lewat guru tadi. Jadi mulai dia momennya Iqra ya. Iqra 1 yang pakai Iqra, yang pakai qiraati, yang pakai qaidah nuraniyah, kan lewat guru semuanya itu. Tapi gurunya nggak punya sanad, tapi bacanya udah benar, gurunya juga belajar dari gurunya umpamanya. Tapi tidak bersanad sampai Nabi SAW, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena bicara sanad tadi Ana sampaikan, ada yang harus guru ini yang akan memberi sanad kalau dia itu sudah menghafal Quran 30 juz dengan itqan, dengan mutqin. Tapi ada guru yang cukup baca. Pokoknya bacaannya benar, aku kasih sanad. Maka ini satu hal yang memberatkan kalau harus pakai sanad. Tapi yang jelas sebenarnya guru-guru itu kalau mau dibicarakan sanad, dia itu nyambung. Nih guru belajar dari guru ini, terus akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bicara sanadnya itu kadang-kadang dia nggak ngasih. Kayak dulu waktu kita di Medina, di kelas, kita itu belajar sama guru yang punya sanad. Tapi karena kita di kelas itu nggak mungkin setoran 30 juz, gurunya nggak ngasih sanad. Tapi bacaannya udah bener gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallah. Selanjutnya kami akan pilih satu penanya yang lebih interaktif yang sudah raise hand tadi. Tafadholi Susi Ummu Syafiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Bagaimana hukumnya kita mentargetkan bacaan Al-Quran misalnya sehari setengah juz atau 1 juz gitu agar tidak males bacanya gitu Ustaz. Kalau nggak ditargetkan males baca, akhirnya sehari terlewat nggak baca gitu.
Subhanallah. Apa ini bid'ah atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah. Barakallah fiik. Iya. Ahibati fillah. Sebenarnya target baca Quran itu one day one juz. Itu Nabi SAW yang mengajarkan. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah bin Amr bin As ini ibadahnya berlebihan. Bapaknya Amr bin As itu punya menantu ini anaknya orang, ya anaknya bangsawan lah, anaknya orang yang seharusnya diperhatikan gitu loh. Tapi Abdullah bin Amr bin As ibadah terus kerjanya. Puasa sunnah tiap hari, sholat malam gak berhenti-berhenti baca Quran full yang dia hafal. Akhirnya dipanggil sama Nabi SAW. Di situ Nabi mengajarkan, engkau bacalah Quran fi syahr, 1 bulan. Ini berarti kalau 1 bulan 30 juz, one day one juz gitu loh. Kemudian dia terus maksa, aku bisa lebih dari itu, sampai dikasih waktu sama Nabi SAW 7 hari. Kau baca 7 hari lah. Hatam Quran 7 hari. Jadi kalau 7 hari, 1 hari bisa 4 juz ya. Seperti itu. Oleh karena itu kalau bicara seorang yang menargetkan bacaan Quran itu setengah juz setiap harinya, atau dia membaca 1 halaman atau 2 halaman, ini tidak bid'ah sebenarnya. Karena kembali kepada kemampuan orang masing-masing. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang kau mampu 1 juz, 1 juz, mampu 2 juz, mampu setengah juz tadi. Namun manusia ini, sebagaimana dalam pertanyaan tadi, kalau dia nggak punya target, yang penting baca Quran. Loh, yang penting baca Quran. Tapi Quran ini 30 juz. Engkau mau baca Quran ini dalam setahun atau dalam 20 tahun. Kalau mau menghatamkan Quran dalam 20 tahun, berarti engkau 1 hari 1 ayat. Kalau engkau mau 1 tahun hatam Quran, tinggal dihitung. Sehari berapa engkau? 10 ayat mungkin engkau perlu, atau 20 ayat engkau perlu baca. Itu 1 tahun hatam. Maka kembali kepada kesiapan kita. Dan Nabi SAW mengatakan, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan. Walaupun sedikit. Dan Nabi kalau sudah mengamalkan 1 amalan itu, athbatahu. Beliau berusaha untuk menjaga amalan tersebut. Jadi insya Allah gak ada masalah yang mau menghatamkan Quran setiap 2 bulan ya. Kalau tiap hari setengah juz, berarti tiap 2 bulan dia hatam Quran. Yang terpenting adalah bagaimana istiqamah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang masuk melalui chat melalui Zoom. Tafadholi Ustazah Cici. Nah, bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana dengan makhrijul huruf wasifah? Bukankah itu sifat lazimah? Artinya kalau salah makhraj, apakah bukan termasuk dari kesalahan? Jazakumullahu jannatil firdaus. Barakallahu fiik. Nah, jadi itu termasuk yang menjadikan para ulama tajwid menganggapnya wajib. Kalau bicara sifatul huruf ya. Jadi kalau orang itu mampu mengeluarkan sesuai dengan yang diinginkan, ahlan wa sahlan. Tapi ada orang yang nggak mampu. Umpamanya kalau bicara orang itu merubah tak jadi to, salah. Tapi kalau umpamanya orang itu baca shotnya itu kurang tepat gitu loh. Umpamanya dia yang salah membaca zal jadi zai, itu salah. Tapi kalau zalnya mungkin kurang tepat, kan ada orang yang memang kurang pas lidahnya. Kalau murid penuntut ilmu diajarin, dipaksa dia sampai benar tuh lidahnya. Jadi selama makharij hurufnya itu tidak sampai merubah huruf tersebut. Jadi tadi dari zal jadi zai,
maka itu salah. Tapi kalau umpamanya tadi dia membacanya zal, cuma kurang pas ya dia seperti itu. Peletakannya, karena memang kalau dilihat, nggak ada kajian khusus yang Anda baca dari beberapa fatwa ulama di masa para sahabat ya. Tuh orang-orang Persia didudukkan untuk memperbaiki dulu makharij hurufnya satu persatu. Enggak. Jadi kemudian tadi disebutkan kaidah fikih la wajib ma'al ajiz. Nggak ada kewajiban dengan ketidakmampuan dia. Jadi kalau dia mampu ya berusaha gitu loh. Tapi kalau tadi dia memang udah sulit Ustaz ya. Jadi intinya kalau bicara tadi makharij huruf pun, sifat huruf pun, kalau sampai dia merubah maknanya nantinya, maka di situ dia harus memperbaikinya. Jadi yang wajib itu jangan sampai merubah kata-katanya, memajukan, memundurkan. Jangan sampai merubah tadi dari ta jadi to bacaannya, atau dari zal jadi zai bacanya, atau dari harakat dari tu jadi ti, dari ta jadi tu. Jadi itu yang harus diperbaiki. Tapi kalau dia masih dalam konteks bacaannya ya sebenarnya dia secara sifat hurufnya Ustaz ya kurang sempurna. Tapi bukan berarti dia merubah dari maknanya, insya Allah nggak masalah seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau bicara ulama tajwid, jadi para ustadzah yang membaca kitab-kitab tajwid, yang mengkaji kitab tajwid, jadi mereka memang mewajibkan, diwajibkan nama mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kita harus memilih guru tajwid yang satu manhaj, ataukah boleh berguru dengan siapapun yang ahli dalam tajwid? Seandainya dalam berguru kita melihat aib-aib guru kita dan yang tidak patut secara syariat, bagaimana kita bersabar terhadap akhlak guru tersebut? Apakah kita harus terus berkhidmat ataukah mencari guru yang lain? Jazakumullahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara belajar tajwid atau kita bicara belajar Quranul Karim, membacanya. Kalau kita mendapatkan guru yang satu manhaj, maka itu yang diharapkan. Tapi kalau nggak ada, artinya kalau bicara di daerah ya Ustaz ya, kita punya anak-anak belajar Quran sama guru-guru di sekolahan atau guru-guru di kampung ya, banyak yang belum paham sunnah Ustaz, tapi secara bacaan Quran dia benar, bahkan dia punya sanad gitu, sehingga ada jaminan bacaan dia benar. Bolehkah kita belajar sama dia? Kalau milih tetap kita milih ya. Tapi kalau nggak ada pilihan, ya nggak ada masalah belajar sama dia selama dia cuma ngajar itu aja. Dia cuma memperbaiki bacaannya, dia cuma memperbaiki makharij hurufnya, insya Allah nggak ada masalah. Kalau nggak ada pilihan. Kemudian kalau bicara bersabar dengan akhlak buruk seorang guru, itu wajib. Yang nggak bersabar nggak akan dapat ilmu. Usahakan kita itu tahu guru cuma di majelis tempat kita belajar. Bas. Kenapa? Guru kita ini manusia biasa. Dia punya banyak kekurangan. Ada orang alim itu yang mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Sehingga kita akan mendapatin kehidupan dia itu adalah perwujudan dari ilmu yang dia sampaikan. Ada, alhamdulillah. Tapi ada guru-guru yang kalau menyampaikan Masya Allah bagus, ilmunya mendalam. Tapi kalau kita ngelihat perilakunya, na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana dengan murid nih? Ya kalau murid ini bisa tidak kenal gurunya kecuali di majelis ilmu, ya udah di situ engkau kenal. Ambil ilmunya. Karena terus terang ya,
cerita kawan di Madinah pernah datang belajar ke tempatnya seorang syekh habis ngaji di masjid itu pulang ke rumahnya. Sama syekh diajak, yuk ke rumah semuanya. Murid-muridnya nih. Ke rumahnya, sampai rumah itu, syekh itu ngomong kata-kata yang buruk kepada supirnya. Sampai kata kawan-kawan. Jadi nggak enak mau belajar sama tuh guru. Maka usahakan ketika kita belajar, ya udah anak kenal sama guru di sini, urusan rumah tangga dia, urusan dia di rumahnya bersama anu, itu urusan dia. Anak yang penting belajar di sini sama guru anak nih. Kemudian kalau ada guru-guru mungkin ya yang killer ya sabar. Jangan sampai keburukan sikap dia membuat kita nggak belajar. Akhirnya kita kehilangan ilmu. Ya udah. Kayak di antara syarat orang menuntut ilmu itu adalah sabar. Nabi Musa alaihissalam ketika mau belajar sama Khidir, apa kata Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oh, nggak akan bisa sabar sama aku. Udah dikasih tahu. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka. Engkau insyaallah akan mendapati aku sabar. Dan aku tidak akan bermaksiat ya. Aku tidak melanggar perintahmu. Akhirnya dalam perjalanan ya 3 kali udah gak kuat Nabi Musa alaihissalam. Jadi kesabaran itu syarat wajib ya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Terhadap gurunya, terhadap kawan-kawannya, terhadap lingkungannya. Demi dia meraih sesuatu yang agung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi pertanyaan terakhir Ustadz dari interaktif peserta Zoom. Falyatafaddali kepada Ukhti Zalita, kami persilahkan. Ukhti Zalita, silahkan. Baik, kata berikutnya dari Ukhti Lia. Oh, nah, tafadholi Ukhti Zalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Maaf, saya luar tema boleh? Suaranya putus-putus ya. Nah, silahkan. Luar tema boleh Ustaz? Nah, kalau bisa jawab Ustadznya. Nah, tafadhali. Iya Ustaz. Dulu saya, suami saya membeli sesuatu barang. Terus kira-kira Ibu, 15 tahun yang suaranya lalu. putus-putus. Terus Ibu. atas nama saya. Terus Afwan Ustadz, apakah suaranya jelas Ustadz? Enggak jelas. Putus-putus barusan. Nah, Ukhti Zalita, mohon maaf, mungkin kita harus lewati dulu Ukhti Zalita. Qadarullah, suaranya tidak jelas. Mungkin dia telepon lagi ntar. Iya. Nah, Ustadz. Ya, tafadholi berikutnya Ukhti Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, keutamaannya itu sebenarnya kita membaca Al-Quran atau kita menghafal Al-Quran Ustadz? Karena mengingat saya kan tahu dari kajian Ustadz kalau sholat malam itu lebih baik bacaan kita itu panjang-panjang gitu Ustadz. Sedangkan saya dengan ilmu saya yang masih sangat minim sekali, hafalan saya masih sangat surat-surat yang pendek-pendek gitu Ustadz. Mohon ilmunya Ustadz. Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Kalau bicara mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran Karim? Yang menghafal Al-Quran itu juga membaca. Sedangkan yang baca, dia tidak punya keutamaan menghafal.
Sebagaimana kalau ditanyakan lebih utama mana, mendengarkan Al-Quran sama membaca Al-Quran. Orang yang mendengarkan cuma mendengarkan. Yang membaca, dia dapat dua. Membaca dan mendengarkan. Karena orang membaca mesti dia dengar gitu loh. Begitu pula tadi bicara antara menghafal dengan membaca. Orang yang menghafal, dia pasti membaca. Artinya membaca itu bukan harus lewat media ya. Enggak. Lewat Quran, enggak. Nabi SAW membaca Al-Quran, beliau nggak bisa baca sebenarnya. Artinya membaca tulisan beliau nggak bisa, tapi beliau bisa membaca dari hafalannya. Jadi tentunya lebih utama yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Bahkan kalau istilah membaca ya, Rasul SAW ketika mengatakan yang pantas jadi imam itu siapa? Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum, yang paling banyak bacaan Qur'annya, maksudnya yang paling banyak hafalannya. Seperti itu. Namun kalau tadi dikatakan ukhti yang bertanya dia hafalannya nggak banyak. Maka mulai saat ini ditambah hafalan. Nggak harus engkau menjadi penghafal Al-Quran, tapi engkau berusaha untuk terus menghafal Al-Quran. Walaupun umpamanya 1 tahun cuma 1 surat. Ini buat orang-orang yang mungkin memang tidak fokus ya. Tapi kalau orang bisa fokus menghafal Al-Quran, tentunya pahalanya akan lebih besar lagi. Di mana penentuan derajat buat penghafal Quran itu ikut bacaan Quran yang terakhir dia baca. Yakni yang dia hafal gitu loh. Terus gimana masalah sholat malam tadi? Dianjurkan untuk panjang bacaannya. Iya. Karena nggak hafal, maka boleh membaca Al-Quran. Lewat media. Lewat Quran yang dibuka di depan dia, atau lewat yang dia pegang, insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala membaca Qurannya. Yang mana 1 huruf akan dapat 10 kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan hal itu tetap. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita telah sampai pada acara penutupan. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Syafiq Riza Bersalamah hafizahullah ta'ala, para ustazat dan tholibat dari Rumah Quran Husnayain, serta para jamaah yang telah menyimak kuliah perdana hari ini dengan baik. Semoga dengan kajian tadi semakin menambah giat usaha kita secara berkesinambungan dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran Karim, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat. Kami atas nama Rumah Quran Husnayain, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.